Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Febrianto. Saya pada kesempatan kali ini akan mereview paper tentang reverse logistic network design for medical waste management in the epidemic outbreak of the novel coronavirus COVID-19, di mana penelitian ini dilakukan oleh Said Kargar, Muhammad Purmehdi, Muhammad Mahdi Paidar. Nah, jadi latar belakang dari ada paper ini adalah adanya virus COVID-19, di mana tingginya korban yang terjangkit virus COVID-19 akan juga menyebabkan adanya peningkatan terhadap kebutuhan alat-alat kesehatan untuk membantu para korban dan tenaga medis. Nah, semakin banyaknya korban, maka akan semakin tinggi juga kebutuhan alat-alat kesehatan. Nah, semakin tingginya pemakaian alat-alat kesehatan, maka akan semakin banyak juga alat-alat yang kesehatan yang digunakan dan akan menyebabkan infectious medical waste atau IMW atau limbah berbahaya dari alat-alat kesehatan yang telah digunakan. Nah, pengelolaan infectious medical waste atau IMW ini merupakan bagian penting dari pengendalian penyakit menular, karena salah satu hal yang dapat menyebarkan virus itu sendiri adalah dari alat-alat yang telah digunakan. Nah, jika IMW ini tidak ditangani dengan baik, maka penyebaran virus COVID ini atau penyakit lain juga akan semakin cepat dan juga akan memberikan tekanan ekstra pada tenaga medis dan pasien. Nah, pada paper ini dijelaskan juga bahwa peneliti mengambil kasus penanganan limbah alat-alat kesehatan COVID-19 di Iran, di mana penelitian ini dilakukan dengan membuat model program linear dan terdapat tiga fungsi tujuan utama, yaitu meminimasi total biaya, risiko terkait pengangkutan dan pengolahan infectious medical waste, dan jumlah maksimum limbah yang tidak terkumpul di Medical Waste Generation Center atau MWGC. Nah, metodologi yang digunakan pada paper ini, di mana peneliti melakukan studi pustaka pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perkembangan COVID-19, reverse logistik, dan pengelolaan limbah. Peneliti juga terdapat salah satu penelitian terdahulu yang terdapat pada paper ini yang dilakukan oleh Hart dan Halden pada tahun 2020, di mana mereka melakukan analisis dan membuat model untuk mengeksplor kelayakan, peluang, dan tantangan terhadap infeksi virus corona aktif melalui air limbah. Ini salah satunya, dan dalam paper juga masih banyak lagi studi pustakanya. Dan peneliti juga mengambil data secara langsung karena untuk datanya sendiri didapat dengan terbuka atau accessible. Terus yang kedua, peneliti menggunakan model program linear, di mana terdapat tiga fungsi utama yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu meminimasi total biaya, resiko terkait pengangkutan dan pengolahan IMW, dan jumlah maksimum limbah yang tidak terkumpul di medical waste generation. Nah, salah satunya di fungsi tujuan yang pertama, itu bisa dapat dilihat ini merupakan perhitungan fixed operating cost. Di sini ada operating cost for penanganan limbah. Di sini ada instalasi temporary treatment center atau TTC. Di sini ada fixed operating cost dari TTC atau temporary treatment center. Di sini ada operating cost limbah di TTC. Kemudian di sini ada transportasi cost limbah dari Medical Waste Generation Center menuju
temporary treatment center, kemudian di sini ada transportasi cost juga, tapi untuk limbah yang sudah diolah di TTC untuk nanti ke special landfill atau tempat penguburan. Dan yang terakhir di sini ada biaya dari limbah untuk area residensial. Nah, jenis metodologi pada paper. Metodologi yang digunakan pada paper adalah data gathering, di mana peneliti mengambil data secara langsung dan melakukan studi pustaka. Untuk tipe data dan informasi yang ada pada paper adalah primary information, karena penulis mendapat data secara langsung, dan juga penelitian ini berbentuk quantitative research. Nah, pada hasil dan kesimpulan, pada gambar di kiri ini merupakan jaringan yang diterapkan atau jaringan existing. Jaringan reverse logistik ini terdapat 3 bagian utama, yaitu ada generation, treatment, dan burial. Nah, pada generation ini merupakan bagian seperti pusat medis dan pusat kesehatan yang berkaitan dengan pasien COVID-19. Nah, pada bagian generation ini disebut juga Medical Waste Generation Center atau MWGC. Nah, dari semua limbah atau sampah yang terkumpul dari MWGC akan diangkut nantinya ke jaringan kedua, yaitu treatment atau pusat pengolahan. Nah, di pengolahan ini untuk nantinya limbah diolah dengan protokol yang ada, sehingga virus akan dihilangkan dari limbah dan nantinya tidak akan menimbulkan penularan atau penyakit. Nah, setelah dari bagian treatment akan menuju ke burial. Nah, burial ini merupakan limbah yang telah diolah kemudian dimasukkan ke special landfill. Ini merupakan tujuan akhir atau tempat pembuangan sampah khusus. Nah, berdasarkan di paper, ini merupakan hasil dari yang telah dikembangkan oleh peneliti, di mana di sini peneliti menambahkan 2 temporary treatment center untuk membuat efisiensi dan juga meningkatkan kapasitas pengolahan limbah dan pembuangan limbahnya. Nah, berdasarkan model yang telah dibuat, didapat bahwa dari ketiga fungsi yang ada tadi, menentukan aliran antar pusat dengan memasang 2 TTC yang tadi hanya 2, kemudian ditambah lagi jadi 2, jadi total 3. Nah, dari model tersebut hanya mengizinkan jaringan untuk memiliki limbah yang tidak terkumpul dalam 2 periode pertama dari beberapa MWGC. Nah, dapat dilihat di sini total cost-nya menurun. Dengan adanya pemasangan TTC, total cost-nya jadi menurun, dan juga tentunya risiko terhadap pencemaran juga menurun, dan uncollected waste-nya maksimumnya itu menurun juga maksimumnya. Jadi semakin dikit yang di uncollect maka semakin bagus. Nah, di sini juga berdasarkan analisis sensitivitas menunjukkan bahwa ketika pembuatan keputusan memberikan bobot 0,5 untuk fungsi tujuan kedua dan ketiga, di mana berdasarkan model yang telah dibuat dapat mengurangi biaya sekitar 1,5% dan risikonya, dan 3% pada kasus pertama, serta dapat mengurangi jumlah limbah yang tidak terkumpul menjadi 0. Ya, sekian review paper dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.